Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giva Gaitsa, NIM 20207096 dari jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai materi agama dan kesembuhan yang juga ditinjau dari perspektif psikologi. Pertama-tama, pernahkah kalian mendengar istilah saintifik tabu? Kalau belum, saya bantu jelaskan ya. Jadi, sewaktu dulu di dunia ilmu kedokteran, para ahli medis menganggap bahwa membicarakan agama dalam dunia pengetahuan mereka adalah sesuatu yang bersifat tabu. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, kini sudah tidak ada lagi ketabuan untuk membicarakan perihal agama, baik di dalam kajian ilmiah kedokteran maupun psikologi. Hal ini didukung dengan terbitnya Journal of Religion and Health sejak tahun 1961 yang membahas khusus mengenai agama dan kesehatan. Dan sekarang Journal of Religion and Health sudah menerbitkan edarannya sebanyak 52 buah volume. Wah, banyak sekali bukan? Gimana? Apakah sekarang kalian tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai kaitan antara agama dengan kesembuhan serta bagaimana bentuk-bentuk penyembuhannya? Yuk simak video satu ini supaya dapat menambah wawasan kita. Adapun konten-konten materi dari video ini yang akan saya bahas. Yang pertama adalah kajian agama dan kesembuhan, yang kedua adalah doa dan kesembuhan, yang ketiga latihan relaksasi, yang keempat metode-metode relaksasi, dan yang terakhir atau kelima adalah pengaruh dari relaksasi. Nah, baik, yang pertama adalah kajian agama dan kesembuhan. Nah, kalau berbicara mengenai penelitian atau kajian-kajian mengenai agama dengan kesembuhan ini, wah banyak sekali jumlahnya. Dalam video pembahasan ini, saya akan memaparkan beberapa kajian agama dan kesembuhan yang paling penting. Yang pertama dari Matthews dan Larson pada tahun 1995, di mana mereka mengumpulkan sebanyak 202 penelitian yang menguji efek dari hubungan antara komitmen beragama pasien dengan hasil perawatan kesehatan yang muncul. Hasilnya adalah 75% menunjukkan pengaruh yang positif terhadap kekuatan agama pada kesehatan, yang 17% menunjukkan efek campuran atau tidak ada efek, dan sisanya 7% menunjukkan efek yang negatif. Kemudian Larson melanjutkan penelitiannya lagi pada tahun 1997 dan menemukan adanya relevansi antara penyembuhan klinis dengan agama dan spiritualitas yang dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama pencegahan penyakit atau illness prevention, lalu yang kedua penyesuaian terhadap penyakit atau coping with illness, yang ketiga kesembuhan dari operasi atau recovery from surgery, yang keempat atau terakhir meningkatkan hasil pengobatan atau improving treatment outcomes. Lalu, penelitian di tahun yang sama juga dilaksanakan oleh Koenig, yaitu pada tahun 1997, yang mengumpulkan beberapa penelitian yang dapat membuktikan bahwa seseorang yang memiliki komitmen agama yang kuat juga akan memiliki tekanan darah yang rendah, sedikit mengalami stroke, tingkat kematiannya rendah akibat dari serangan jantung, sedikit menggunakan pelayan medis, dan pada umumnya mereka juga dapat bertahan hidup lebih lama dibanding orang-orang lainnya. Tidak hanya sampai di situ saja, Koenig dan rekan-rekannya pada tahun 2001 selanjutnya menemukan bahwa agama ternyata berperan penting dalam kesejahteraan atau well-being, memberikan harapan atau hope, optimisme atau optimism, mendapatkan makna hidup atau purpose and meaning of life, mendapatkan dukungan sosial atau social support, kestabilan dan kepuasan pernikahan, marital satisfaction and stability, dan juga mencegah bunuh diri atau suicide. Selain itu, Saudia dan rekan-rekannya pada tahun 1991 menemukan bahwa 96% pasien berdoa untuk meringankan rasa stres yang dialami saat akan mengalami operasi bedah jantung. 97% pasien mengatakan bahwa doa sangat membantu mereka untuk kuat menghadapi situasi yang menegangkan. Lalu 91% pasien mengatakan bahwa agama dapat membantu mereka untuk memiliki harapan yang dapat mengangkat penyakit kanker payudara dari tubuh mereka di masa depan. Demikian juga pada 88% pasien kanker payudara yang menganggap agama sebagai suatu faktor yang sangat vital di dalam hidup mereka. Dan banyak lagi penelitian-penelitian lainnya yang mendukung besarnya peran agama dalam keberhasilan kesembuhan.
Bagaimana? Banyak sekali bukan? Dari banyaknya pengkajian dan pengembangan aspek spiritualitas dengan agama di bidang medis ini telah menyadarkan para ahli medis tentang pentingnya faktor agama supaya dimasukkan ke dalam praktek ataupun dalam penelitian-penelitian kesehatan. Mereka juga mulai menganggap bahwa agama dan spiritualitas merupakan faktor yang terlupakan atau the forgotten factor dan faktor keyakinan atau the faith factor. Agama pun akhirnya tidak lagi dianggap sebagai the last tabu. Baik, yang selanjutnya adalah doa dan kesembuhan. Nah, penelitian mengenai doa-doa sebelumnya sudah diterangkan oleh Saudia dan rekan-rekannya pada tahun 1991. Lalu penelitian mengenai doa ini dilanjutkan oleh seorang dokter yang bernama Dosi pada tahun 1996, yang dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa doa memberikan pengaruh yang positif terhadap penyakit-penyakit seperti tekanan darah tinggi, luka, serangan jantung, sakit kepala, dan kecemasan. Dosi juga menjelaskan bahwa beberapa proses-proses fisiologis dapat ditimbulkan akibat dari doa, yang diantaranya adalah proses kegiatan enzim, laju pertumbuhan sel darah putih, leukemia, laju mutasi bakteri, laju penyembuhan luka, besarnya gondok dan tumor, dan waktu yang dibutuhkan untuk bangun dari pembiusan total. Selanjutnya, Herbert Benson, juga seorang dokter di Harvard Medical School, meneliti tentang efektivitas dari kegiatan berdoa. Pada tahun 2000, Benson menemukan bahwa ternyata ketika seseorang melakukan doa secara berulang-ulang atau repetitive prayer, maka akan timbul berbagai perubahan fisiologis di dalam tubuh mereka seperti berkurangnya kecepatan detak jantung, berkurangnya kecepatan nafas, menurunkan tekanan darah, melambatnya gelombang otak, dan pengurangan secara menyeluruh pada kecepatan metabolisme. Benson menyimpulkan respon-respon fisiologis yang terjadi di dalam tubuh seseorang saat berdoa ini sebagai respon relaksasi atau relaxation response. Yang selanjutnya adalah latihan relaksasi. Nah, tahukah kalian bahwa proses kerja dari latihan relaksasi ini sangat berkaitan dengan susunan sistem syaraf? Jadi, sistem syaraf manusia itu kan terdiri dari sistem syaraf pusat dan sistem syaraf otonom. Sistem syaraf pusat bertugas untuk mengendalikan gerakan-gerakan tubuh yang dapat disadari atau dikontrol. Sedangkan sistem syaraf otonom ini tugasnya adalah mengendalikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya otomatis dalam tubuh. Misalnya pernapasan, detak jantung, sistem pencernaan, lalu dorongan seksual, dan lain sebagainya. Lalu sistem syaraf otonom ini terbagi lagi menjadi dua subsistem. Yang pertama adalah sistem syaraf simpatis yang berfungsi untuk memacu fungsi kerja alat-alat tubuh dalam menghadapi situasi tertentu dalam kehidupan. Dan yang kedua, sistem syaraf parasimpatis yang berfungsi untuk menurunkan fungsi sistem tubuh yang dinaikkan oleh sistem syaraf simpatis, sekaligus juga meningkatkan fungsi sistem syaraf yang menurun. Nah, latihan relaksasi ini memiliki dampak baik pada tubuh kita yang memacu sistem syaraf parasimpatis yang dapat menjadi penyeimbang dari segala kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari yang banyak memicu sistem syaraf simpatis. Berkaitan dengan pernyataan Benson bahwa respon relaksasi ini memiliki peran penting dalam kesehatan dan proses kesembuhan seseorang dari suatu penyakit, tapi latihan relaksasi ini juga sebenarnya sudah mulai banyak diterapkan dan dikembangkan di dalam bidang pendidikan. Relaksasi terbukti sangat bermanfaat dalam meningkatkan konsentrasi, menenangkan pikiran, serta mengembangkan kreativitas baik pada siswa maupun guru dalam proses belajar mengajar. Selain itu, relaksasi juga memiliki efek positif pada seseorang yang sudah bekerja, yaitu memulihkan ketegangan maupun kejenuhan kerja yang selanjutnya dapat menjadi kondisi yang kondusif untuk meningkatkan performa bekerja. Lalu yang selanjutnya adalah metode-metode relaksasi. Nah, ada berbagai macam cara yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan kondisi yang rileks. Yang pertama adalah melalui aktivitas sehari-hari, misalnya bersantai menonton televisi, membaca komik, mandi, berjemur di bawah terik matahari, mendengarkan musik, berkebun, memancing, atau ya sekedar jalan-jalan ke mall atau alam-alam terbuka.
Lalu yang kedua adalah melalui latihan fisik seperti senam, berenang, yoga, mendaki gunung, ataupun dengan latihan relaksasi penegangan yang dilaksanakan oleh psikolog klinis. Nah, yang ketiga adalah melalui interaksi sosial, misalnya berbagi curahan hati, bercanda bersama, berbincang-bincang, dan berjalan-jalan dengan teman. Lalu, kalau melalui aktivitas keagamaan seperti pada peribadatan agama Islam, di mana seorang muslim pertama-tama mereka harus melakukan wudhu. Wudhu ini bermanfaat untuk menghilangkan ketegangan otot-otot wajah, dan selanjutnya seorang muslim akan melakukan gerakan sholat yang akan bermanfaat untuk meregangkan otot-otot tubuhnya. Berhubungan dengan apa yang Ibu Yanti pernah terangkan di kelas psikologi agama, sebenarnya pada saat kita memposisikan tubuh kita untuk bersujud, maka darah yang kaya akan oksigen akan mengalir ke area kepala, otak, dan jantung sehingga menimbulkan efek rileks pada tubuh. Dan berbagai sel dalam otak juga ikut berfungsi lebih baik sehingga kita akan lebih fokus dan lebih mengingat materi perkuliahan dengan mudah. Demikian juga pada aktivitas berdoa dan meditasi yang secara khusus juga memiliki efek relaksasi yang disebut oleh Benson pada tahun 2000 sebagai respon relaksasi atau relaxation response. Baik, yang terakhir adalah pengaruh relaksasi. Nah, masuklah kita pada pembahasan terakhir pada materi agama dan kesembuhan di dalam video ini. Kalau tadi kita sudah mengetahui beberapa macam pengaruh relaksasi pada kesehatan dan juga kecepatan proses penyembuhan. Sekarang saya akan menjelaskan pengaruh-pengaruh relaksasi secara lebih luas. Yang pertama, dari segi fisiologis, relaksasi ini manfaatnya adalah untuk membantu proses kesembuhan hipertensi, menurunkan tekanan darah hingga pada tingkat yang normal, menghilangkan insomnia, mengurangi keluhan-keluhan fisik dan rasa sakit pada pasien rumah sakit yang baru saja mengalami operasi. Lalu, relaksasi ini juga dapat membantu kita untuk menghindari tindakan-tindakan gegabah saat stres, seperti menyakiti diri sendiri. Nah, ini jangan ditiru ya kawan-kawan, lakukanlah relaksasi ini dan sayangi tubuh kalian sendiri karena kalian itu berharga. Nah, yang kedua adalah dari segi psikologis. Relaksasi ini juga bermanfaat untuk menghilangkan kecemasan saat menghadapi situasi-situasi penting dalam kehidupan. Misalnya kita udah bekerja keras nih, kita udah belajar keras nih maksudnya dari pagi sampai larut malam, terus kan kita kurang tidur gitu dan sudah gencar berdoa dan beribadah juga, namun esoknya saat melihat pengumuman kelulusan masuk universitas unggulan yang kita sukai itu ternyata gagal. Nah, relaksasi ini dapat menciptakan suasana pikiran dan juga perasaan ke kondisi yang tenang. Selain dapat menghilangkan kecemasan, relaksasi secara psikologis juga dapat meningkatkan performa kerja, membantu pikiran menjadi rasional, meningkatkan keyakinan diri seseorang, dan juga meningkatkan rasa bahagia. Dan terakhir, relaksasi ini juga dapat meningkatkan kesadaran diri seseorang dalam melakukan kegiatan-kegiatan fisik, emosional, pikiran, atau reaksi-reaksi tubuh. Dalam latihan meditasi dengan kesadaran yang lebih tinggi juga, atau disebut dengan Altered States of Consciousness atau ASC, dapat berkembang juga. Kalau menurut Maslow, kesadaran manusia ini sebenarnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah kesadaran rasional yang letaknya di otak kiri, yang tugasnya adalah untuk menganalisa segala hal dengan detail, berpikir verbal, berpikir matematis, dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah. Lalu yang kedua adalah kesadaran intuitif yang terletak di otak kanan. Tugasnya ini adalah merasakan, menghayati, menciptakan konteks yang sifatnya bertentangan ke konteks yang lebih luas atau menyeluruh, atau disebut juga holistik, dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan artistik. Nah, selesai sudah video penjelasan mengenai agama dan kesembuhan dari saya ini. Semoga dapat bermanfaat baik dalam menambah wawasan ataupun dalam kehidupan kawan-kawan semuanya. Terima kasih banyak saya ucapkan atas perhatian dan waktunya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.